Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita, NPM 1917-009, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Juni Erisa Marpaung MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama di lingkungan sekolah. Contohnya itu, pada tahun ajaran baru, pasti adanya murid baru. Di sini itu tugas konselor akan memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka nyaman di lingkungan barunya tersebut. Yang kedua itu ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami informasi. Nah, tujuan layanan ini membantu peserta didik mengambil keputusan yang tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, maupun karir. Nah, contohnya itu pasti ada siswa yang akan lulus sekolah dan mereka akan melanjutkan perguruan tinggi. Dan dengan layanan ini, konselor memberikan informasi-informasi tentang perguruan tinggi yang akan mereka pilih. Yang ketiga yaitu ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yaitu layanan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi dengan kecepatan dan kemampuan dirinya. Contohnya itu, siswa itu mempunyai bakat dalam bidang olahraga dan dia bakal mengikuti ekstrakurikuler olahraga, dan kemudian untuk mengembangkan bakat tersebut dia mengikuti kayak lomba-lomba gitu. Yang keempat itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan atau penyaluran di dalam kelas, yaitu contohnya itu dia mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan potensinya. Dengan layanan ini kita juga bisa membantu peserta didik mengembangkan bakat, minat, dan potensi lainnya. Nah, yang kelima itu ada layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, berkeluarga, dan masyarakat. Nah, yang keenam itu ada layanan konseling perorangan. Nah, layanan konseling perseorangan ini, peserta didik langsung mendapatkan tatap muka dengan konselor untuk membahas masalah pribadi yang dihadapi oleh siswa. Yang ketujuh yaitu ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu dan agar menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tentu melalui dinamika kelompok ini. Jadi di dinamika kelompok ini nanti kan bikin kelompok, terus dalam kelompok itu kita akan membahas gitu, bahas apa, misalnya bahas tentang ini atau bahas tentang itu gitu, agar menambah wawasan kita. Nah, yang kedelapan yaitu ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini berbeda dengan layanan bimbingan kelompok. Kalau layanan konseling kelompok ini yaitu layanan yang merupakan peserta didik melakukan konseling dengan kelompok gitu. Jadi peserta didik itu bikin kelompok. Nah, di situ setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk membahas permasalahan melalui dinamika kelompok. Terus masalah yang dibahas juga boleh masalah-masalah pribadi yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Jadi nanti kita bakalan pilih permasalahan siapa dulu yang mau dibahas. Misalnya permasalahan anggota yang A, kemudian anggota yang B gitu. Sampai selesai dan kemudian kita akan mencari jalan keluarnya. Ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor dalam memperbaiki masalah yang membatasi aktivitas peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada layanan mediasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahannya atau perselisihan dan memperbaiki hubungan atau peserta didik dengan konselor dan sebagai mediator. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.